Malam itu dokter segera datang dan memeriksa kondisi Dira. Setelah dokter memeriksa dan memberi obat, dokter segera pamit. "Kamu minum obat dulu ya," kata Kinan. Dira pun hanya menurut dan mengangguk. Dira pun segera meminum obatnya dan dengan segera menarik selimut dan masuk ke dalam selimut hingga dari ujung kaki dan ujung kepalanya tidak terlihat. Kinan pun bingung melihat sikap istrinya itu. Mau memulai saja susah banget. "Sayang, kamu kenapa sih?" kata Kinan sambil menepuk bahu Dira. Dira pun hanya menggeleng di balik selimutnya. Kinan pun begitu dibuat gemas oleh sikap istrinya. Kinan segera berbaring di samping Dira lalu menarik paksa selimut dengan kuat dan Kinan pun ikut masuk ke dalam selimut. "Kamu kenapa sih?" tanya Kinan yang kini berada di balik selimut bersama Dira. "Hihihi, nggak apa-apa. Mungkin aku kena sawan." "Hah? Sawan? Sawan apa?" tanya Kinan heran. "Aku tadi beneran lihat tikus gede banget. Aku takut. Besok mending suruh Rumboy buat mengeceknya," kata Dira yang mencari alasan. Kinan menarik Dira agar mendekat ke arahnya lalu memeluknya. "Kamu malam ini istirahat saja ya. Melihat luka kamu yang seperti itu rasanya pasti sakit. Kamu pasti menderita karena aku. Maafin aku ya," kata Kinan sambil mengecup kening Dira. Dira menatap dalam suaminya. "Kamu kenapa? Ngelihatin aku kayak gitu?" "Maafin aku ya," singkat Dira. "Nggak ada yang perlu dimaafin. Kesehatan kamu lebih penting dari segalanya. Memeluk kamu di atas ranjang bersama seperti ini sudah sangat bahagia. Begitu cepat waktu berjalan. Kita awalnya nggak saling mengenal. Kamu yang jutek, yang barbar, si anak ingusan, anak magang. Sekarang jadi istri aku." Cerita Kinan mengenang masa-masa perkenalan mereka yang begitu singkat. "Ya kamu bos yang sombong, yang jutek, nggak mau ngalah, dingin, judes. Semua yang jelek sama kamulah. Kamu nggak ada baik-baiknya," cerita Dira. "Oh jadi aku nggak ada baik-baiknya di mata kamu," protes Kinan. "Kamu itu terbaik sayang. Super duper baik. Sekalinya aku jatuh cinta, aku dapatnya kamu. Sekalinya aku jatuh cinta aku dapatnya duda beranak satu. Duda yang keren dan duda kaya raya," celoteh Dira sambil meringis. "Dasar kamu ini, anak kecil," kata Kinan yang semakin mempererat dekapannya. Dira pun sangat nyaman berada di pelukan suaminya itu. "Mas, Queen mana?" tanya Dira. "Queen sama Mama. Dia itu anak pengertian sayang. Dia pengen banget punya adik. Makanya dia nggak rewel. Udahlah kamu tenang aja. Queen banyak kok yang jagain. Tapi aku mencoba memahami kondisi kamu. Kamu lagi sakit jadi aku nggak mau maksa," kata Kinan yang mencoba mengkode Dira. "Maksud kamu apa mas?" tanya Dira polos. "Dira,
Kamu ini beneran nggak tahu karena polos? Pura-pura atau gimana sih? Namanya menikah ya malam pertama dong sayang. Kata Kinan dengan kesal sembari menyibakkan selimut dan berbalik memalingkan tubuhnya. Kinan segera bangun berdiri membuka bajunya karena berasa gerah berada di dalam selimut seperti sauna. Lalu Kinan pun berlalu ke arah balkon. Dira masih menatap polos wajah suaminya yang kesal. Dira pun meraih handphone yang berada di atas laci kecil di samping tempat tidur. Emangnya gimana sih? Caranya gimana? Ada tutorialnya nggak? Coba cari di Google ada kali ya. Gumam Dira dalam hati. Dira pun mengetikkan di kolom searching tutorial malam pertama. Dira pun mencoba membaca salah satu artikel di website tentang tutorial malam pertama. Dira membacanya dengan seksama. Ternyata ada ritualnya juga ya. Harus pakai baju seksi lah. Perawatan tubuh biar wangi lah. Coba aku cari tahu apa itu baju lingerie. Kata Dira yang sedari tadi terus bergumam dan Dira begitu kaget melihat lingerie itu apa. Ampun gini banget ya bajunya. Kalau aku sih enakan pakai baby doll. Hehehe. Dira pun melanjutkan membaca artikel itu dan malam pertama itu sakit. Sesakit itukah? Emang sakit banget gitu ya? Kok aku malah jadi takut? Dira terus saja bergumam dengan dirinya sendiri tanpa peduli Kinan yang kesal. Dira terus membaca artikel dan membuka website lain untuk mencari referensi hingga akhirnya Dira tertidur dengan handphone yang masih digenggamnya. Kinan yang sedari tadi duduk dengan santai di balkon dengan bertelanjang dada menikmati udara malam yang segar menoleh ke arah Dira yang sudah tidak bersuara. Kinan pun segera menghampiri Dira yang sudah tertidur pulas. Bisa jadi itu karena efek obat penenang yang sudah Dira minum dari dokter. Kinan pun tersenyum kecil melihat istrinya yang memang masih bocah. Kinan mengambil handphone Dira lalu meletakkannya ke tempat semula. Kinan menyelimuti Dira dan memberikan ciuman di kening Dira. Kinan yang merasa ingin tahu. Mengambil handphone Dira lalu melihat apa yang sedari tadi membuat Dira fokus pada handphonenya. Kinan begitu kaget dengan apa yang ditanyakan Dira pada Om Google. Kinan pun tertawa lepas melihat bahwa istrinya memang benar-benar polos. Dasar gadis bodoh. Kamu memang benar-benar tidak tahu ya. Sabar Kinan. Biarkan dia belajar dan mencari tahu. Gumam Kinan pada dirinya sendiri. Kinan pun kemudian berbaring di samping Dira dengan bertelanjang dada. Kemudian Kinan membalik tubuh Dira lalu mendekapnya dalam pelukan yang hangat. Aku akan sabar, kok. Benar sih yang si Joy bilang kalau si Dese masih tingtong dan orisinil. Gumam Kinan yang menirukan gaya bicara Joy sambil tertawa kecil. Pagi harinya, sinar matahari mulai menembus jendela kaca di balik tirai putih. Perlahan Dira membuka matanya. Dira tidak sadar bahwa semalaman dirinya memeluk suaminya yang telanjang dada itu tanpa pernah melepas pelukannya.
seperti sedang memeluk guling yang besar yang membuatnya sangat nyaman berada di dunia. Dira pun terbelalak kaget saat membuka matanya, melihat dada yang bidang, lalu mendongak tubuh siapa yang sedang dia pegang. "Ah!" Dira berteriak dan refleks menendang Kinan dengan sangat kencang hingga Kinan terjatuh di lantai. Kinan pun terbangun dan berteriak, "Dira! Apa-apaan sih kamu? Kamu mau nyiksa aku?" Protes Kinan dengan suara tinggi. "Hehehe. Maaf mas. Aku lupa kalau udah nikah. Kebiasaan tidur sendiri jadi aku kaget pas ada orang lain di samping aku," jawab Dira polos yang masih terduduk di atas kasur. Kinan pun segera berdiri dan memakai bajunya. Wajah Kinan pun tampak masam dengan sikap Dira yang seperti itu. "Cepat siapkan sarapan untuk kami," kata Kinan sambil menekan nomor telepon hotel bagian dapur. Setelah itu Kinan segera berlalu dan pergi ke kamar mandi. Dira pun merasa bersalah dengan sikapnya, namun Dira sendiri juga masih kikuk dan bingung apa yang harus dilakukannya. "Dira! Dira! Tolong ambilkan aku handuk!" teriak Kinan Dark dalam kamar mandi. "Iya mas. Sebentar ya," balas Dira lalu berdiri sambil membawa handuk untuk suaminya. "Mas, ini handuknya," kata Dira sambil mengetuk pintu kamar mandi. "Masuk aja Dira," imbuh Kinan. "Aku takut mas nanti kalau ada tikus itu lagi," kata Dira. "Tidak ada tikus di sini. Ayo cepat Dira," teriak Kinan. Dira pun segera membuka pintu kamar mandi sambil memejamkan matanya dan mengulurkan handuk pada Kinan. Kinan begitu heran dengan sikap Dira. Ingin sekali marah namun berusaha memahami keadaan, tapi hasrat pun tak bisa dipendam lama-lama. Dira segera menutup pintu kamar mandi kembali. Dira mencoba menyingkap piyama di bagian belakangnya untuk melihat ruam gatalnya dan ternyata sudah mulai kembali normal. Dira pun sudah tidak merasakan gatal, panas dan perih lagi. Dira meraih handphonenya mencoba memesan lingerie secara online di toko terdekat. Dan tring. Pesan sudah terkirim. Dira pun kembali memesan parfum yang pas untuk malam pertama, lulur, masker serta bunga untuk berendam di batap di toko online terdekat. Setelah selesai mandi, Kinan buru-buru ke kantor karena ada meeting penting yang membutuhkan kehadirannya. "Sayang, tolong bantu aku menyiapkan bajuku ya. Aku harus ke kantor sekarang," kata Kinan sembari mengeringkan kepalanya dengan handuk. "Iya Zeyeng," kata Dira menirukan gaya Joy. Kinan pun segera ganti baju. Sembari memakai baju, Dira menyuapi Kinan sarapan pagi yang sudah dibawakan oleh pelayan dapur hotel. "Sayang, tolong bantu aku mengikatkan dasi," seru Kinan. Dira segera meletakkan piringnya dan membantu suaminya memakaikan dasinya. "Sudah rapi, sayang," ucap Dira dengan ceria. "Ya udah, aku buru-buru. Kamu baik-baik ya di hotel. Jangan lupa habisin sarapannya dan cepat minum obat biar cepat sembuh,"
kata Kinan dengan penuh rasa perhatian. Iya. Kamu cepetan pulang ya. Jangan malam-malam aku tunggu kamu, kata Dira dengan nada manja. Oke, sayang, ucap Kinan sambil mengecup bibir Dira. Dan Kinan pun segera berangkat. Sepertinya dia sudah mulai paham. Akan ada kejutan untukmu Kinan, kata Kinan dalam hati dengan senyum yang ceria. Sesampainya di kantor, wajah Kinan tampak cerah. Tidak seperti biasanya. Dia membalas sapa para karyawan kantor dengan sangat ramah karena biasanya Kinan begitu dingin. Kinan segera membuka laptopnya dan membuat presentasi untuk meeting dadakan ini. Kinan hari ini ingin pekerjaannya cepat selesai supaya tidak lembur larut malam. Tok tok tok. Suara Jerry mengetuk pintu. Masuk. Widih. Pengantin baru. Gimana my bro dapat daun muda? Goda Jerry. Nggak gimana-gimana lah, Zong. Ya lo tahu kan kemarin Dira sakit gara-gara ulah Natasha. Mana tega gue menambah kesakitan dia. Jadi gue biarin aja dia tidur, kata Kinan. Hahaha. Kalau gue nggak peduli, gue sikat aja, kata Jerry sambil tertawa. Itu mah, lo. Bukannya nikmat malah kacau semuanya, celetuk Kinan. Di kamar hotel, semua pesanan all shop Dira sudah datang. Dira terlebih dahulu menaburkan bunga mawar di batap. Dira memanggil Rumgel dan meminta tolong untuk membalurkan lulur di seluruh tubuhnya. Hari itu seharian penuh Dira merawat tubuhnya dan menunggu kedatangan suaminya. Dira ingin memberi kejutan malam ini untuk suaminya, sesuai dengan tutorial yang dia pelajari. Dira ingin membalas kebaikan hati dan ketulusan cinta suaminya itu karena hanya kepuasan yang bisa dia berikan. Karena jika uang ataupun materi, Kinan sudah memiliki semuanya.